Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Aji Aribowo, mahasiswa Universitas Terbuka, jurusan Sistem Informasi semester 4. Ini adalah tugas praktik mata kuliah basis data. Soal kali ini yang harus diselesaikan adalah pembuatan Entity Relation Diagram atau ERD dengan contoh kasus yaitu pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen. Dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Baik rekan-rekan semua, berikut adalah cara penyelesaian saya. Baik rekan-rekan semua, saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat Entity Relation Diagram atau ERD dari contoh kasus tersebut. Sebelum kita mulai dalam membuat ERD-nya, kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu entity yang terkait. Dari contoh kasus yang tadi, bisa dilihat bahwa entity-nya itu ada 3, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Entitas biasanya digambarkan dengan simbol rectangle. Jadi di sini saya buat 3 rectangle. Di sini. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah menentukan atribut atau field dari masing-masing entity beserta dengan key-nya. Jadi kalau dari contoh kasus yang tadi, kita bisa temukan bahwa atribut untuk mahasiswa itu adalah NIM dan nama mahasiswa. Lalu untuk mata kuliah itu ada kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Dan untuk dosen memiliki atribut nomor induk dosen atau NID dan nama dosen. Untuk mahasiswa atributnya adalah nama mahasiswa. Lalu untuk atribut key-nya adalah NIM. Lalu untuk mata kuliah, atributnya ada kode mata kuliah. Di sini saya kasih nama kode MK dan nama mata kuliah atau MK. Dan untuk dosen, atribut key-nya adalah nomor induk dosen atau NID, dan atributnya adalah nama dosen. Lalu setelah kita membuat atribut dan atribut key,
Tugas berikutnya adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi yang ada di setiap entity beserta foreign key-nya. Setelah diuraikan dalam bentuk tabel, kita bisa menemukan relasi antara setiap entity. Nah, berikutnya kita akan menghubungkan setiap entity tersebut dengan himpunan relasi. Jadi relasi antara mata kuliah dengan dosen adalah mengajar, sedangkan mata kuliah dengan mahasiswa adalah registrasi. Untuk diagram relasi yang lebih spesifik, kita perlu membuat menentukan derajat kardinalitas dari setiap entity. Kalau dari contoh kasus ini, kita bisa simpulkan kalau banyak mahasiswa itu dapat meregistrasi banyak mata kuliah dan banyak dosen dapat mengajar hanya minimal satu mata kuliah. Sehingga jadi ringkasan itu berarti mahasiswa dengan mata kuliah hubungannya adalah many to many, sedangkan dosen dengan mata kuliah hubungannya adalah one to many. Maka simbol yang digunakan untuk dosen di sini adalah one to many atau seperti ini yang nomor 16. Itu sedangkan dosen dengan mata kuliah hubungannya adalah one to one
Dan mahasiswa dengan mata kuliah adalah seperti ini. Jika relasi dari setiap entity memiliki nilai banyak ke banyak, berikutnya tahap terakhir kita tinggal melengkapi himpunan entitas dari himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif yang non-key. Jika relasi dari setiap entity memiliki nilai banyak ke banyak, many to many, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity baru dan atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Jadi bagian tengahnya ini mahasiswa ke mata kuliah, ini hubungannya adalah many to many. Jadi ini kita bisa jadikan sebagai entity baru seperti ini. Nama entity-nya adalah registrasi MK. Dan nama primary key-nya kita bisa menggunakan key dari masing-masing entity yang terhubung. Di sini kita menggunakan ini masih ini dan kode MK. Ini mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Di sini mahasiswa mata kuliah diregistrasi oleh mahasiswa. Maka hasilnya adalah seperti ini. Di sini kita boleh tambahkan simbol
Baik rekan-rekan, sampailah kita di akhir pengerjaan tugas 1 mata kuliah basis data. Kesimpulan dari sini adalah dalam membuat Yardi itu ada 5 tahapan yang utama, yaitu pertama mengidentifikasi dan menetapkan entitinya. Yang kedua, menentukan atribut-atribut atau field-nya dan menentukan key atributnya. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasinya. Keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Dan kelima adalah melengkapi himpunan-himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Baik rekan-rekan semua, akhir kata terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.